Halo guys, jadi kita hari ini kehadiran Zelda Elsa, right? Zelda, Hai. jadi Zelda Elsa dari Undip. Jurusan apa? Semester berapa? Please Zelda, introduce yourself first. Oke, hai teman-teman. Perkenalin, nama gue Zilda. Gue saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 6 International Undergraduate Program atau biasa kita sebut sebagai kelas internasional jurusan komunikasi di Universitas Diponegoro. Oke, jalur masuk Undip ada berapa aja sih? Ada apa aja, Zel? Kalau pada umumnya, kalau misalnya kita mau masuk apa namanya di Undip, itu ada 3 jalur sebenarnya. Jalur pertama tentunya SNMPTN, kedua SBMPTN, dan yang ketiga ujian mandiri. Nah, buat ujian mandiri ini, kalau di Undip itu pasti kita kena sama uang pangkal. Uang pangkalnya itu variatif tergantung jurusan. Kalau SNMPTN, SBMPTN, kita udah tahu sendiri lah ya, itu kan ujian nasional. Hmm. Nah, kalau untuk gue, karena gue ini mahasiswa International Undergraduate Program Yes, atau IUP atau internasional. biasa kita sebut kelas nasional. Nah, nanti gue sebut aja IUP ya biar Ya. gampang gitu ngomongnya. Kalau IUP ini karena nggak semua universitas itu punya kelas IUP dan nggak semua jurusan itu ada kelas IUP-nya. Jadi ujiannya melalui ujian mandiri. Nah, di Undip sendiri ini kalau di zaman gue itu ujiannya dibagi 2 gelombang. Yang gelombang pertama itu di bulan Mei kalau nggak salah Mei, dan gelombang kedua itu ada di bulan setelah SBMPTN. Gue lupa, kayaknya bulan Juli kalau nggak salah. Dan untuk tesnya itu biaya pendaftarannya 1 juta. Tesnya itu apa? Tesnya itu isinya ujian TPA, atau kalau sekarang kalau nggak salah namanya TPS ya. Mm-mm. TPA, kalau gue itu dulu ada sedikit, kalau nggak salah, kewarganegaraan atau soshumnya dikit, sama yang kedua itu ujiannya kayak bahasa Inggris gitu, kayak Mm. TOEFL. Sama yang ketiga ujian tes wawancara. Nah, kalau yang sekarang tadi gue lihat informasinya itu cuman ujiannya TPS sama sama bahasa Inggris sama wawancara Itu gitu. untuk mandiri internasional. Iya, betul. Kalau misalnya SNMPTN, SBM itu ya bisa cari informasinya di tempat lain. Nah, kalau ini gue mungkin khusus akan memberikan informasi tentang IUP ya. Oke, tadi kan Zelda kan internasional kelas ya. Kalau misalnya masuk kelas internasional, kalau dari jalur SN sama SB bisa nggak Zel? Untuk masuk kelas internasional itu khusus dari jalur ujian mandiri aja. Karena ya itu nggak untuk kelas IUP ini nggak semua universitas ada dan nggak semua jurusan ada. Di Undip sendiri ini baru beberapa doang kok yang ada jurusan yang ada IUP-nya. Dan buat apa namanya, golongan soshum itu tuh baru ada di FEB. FEB itu jurusannya cuman manajemen, akuntansi, sama ilmu ekonomi. Terus Berarti kalau nggak, untuk di berarti nggak semua semuanya, jurusan ya, ada. ya benar. Kalau di fakultas gue, di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, itu baru ada administrasi bisnis sama ilmu komunikasi. Terus buat di FIB, Fakultas Ilmu Bahasa, itu baru ada bahasa Inggris, sastra Inggris. Dan di FH, hukum itu. Sedangkan di Saintek, itu tuh baru ada 3 jurusan. Teknik kimia, kimia sama biologi yang ada IUP-nya. Jadi belum semuanya. Bahkan kedokteran pun belum ada IUP-nya gitu. Oke, jadi untuk masuk kelas IUP ada lewat jalur mandiri gelombang Iya, satu betul. sama gelombang 2. Nah, untuk gelombang Iya. satu gelombang 2 itu nanti akan beda nggak? Kan kalau mandiri pasti otomatis dapat uang pangkal lah, Benar. uang gedung. Nah, akan beda nggak uang pangkal atau uang gedungnya? Dan uang ininya, uang tesnya? Ya, kalau uang tes itu pendaftarannya 1 juta. Nah, untuk uang pangkalnya itu, kalau di zaman gue ya, karena gue belum tahu yang informasi untuk tahun 2021 ini pendaftarannya seperti apa. Kalau di tahun gue itu, untuk gelombang 1, kita enggak, itu mereka dibebaskan dari uang pangkal. Jadi cukup bayar UKT. Sedangkan kalau yang gelombang 2 itu kita kena uang pangkal sebesar uang UKT. Nah, untuk di jurusan gue sendiri,
itu UKT-nya adalah sebesar 15 juta pada tahun itu. Kalau tahun Hmm. sekarang udah jadi 20 juta gitu. Oke. Untuk UKT-nya sendiri di kelas internasional itu berarti start dari 15, benar nggak? Apa ada lagi yang lebih murah? Iya. Kalau nggak salah, kayaknya sekarang semua udah start jadi 20 juta minimal. Oh, sih. Main juga. Iya, lumayan banget. Oke. Dan itu setiap jurusan beda-beda. Kayak di FEB gitu, mereka kan FEB itu rata-rata 20 juta. Hmm. Kalau FH, kalau nggak salah 25 juta. Nggak tahu kalau sekarang naik. Terus buat jurusan lain juga kayaknya sekarang udah rata-rata 20 juta semua. Oke, lumayan ya. Dari uang UKT Iya. itu udah termasuk semua SKS apa bayar lagi? Udah termasuk semua, udah tinggal kuliah aja gitu. Oke. Em, Terus tadi jurusan terhits apa sih Zel di Undip? Kalau jurusan terhits kayaknya rata-rata kurang lebih sama lah ya sama jurusan Hmm. lain. Buat sainteknya tentunya kedokteran, terus teknik sipil gitu-gitu lah ya. Terus buat soshumnya mungkin fakultas hukum, terus buat di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik itu biasanya peminatnya yang paling baik itu komunikasi, Hmm. hubungan internasional, terus tentunya di FEB yang hits adalah manajemen sama akuntansi. Oke. Ya Gue balik pasti lagi. pasti pendaftarnya pasti banyak banget itu peminatnya, banyak banget. Oke. Gue balik lagi soal ke jalur masuk, sorry nih. Uh, Kemarin kan apa ya, jalur mandiri itu adik gue juga daftar tuh yang tahun lalu, oke. Terus Oh ya. adik gue tuh pilih yang UKT-nya tuh UKT uang pangkalnya itu paling rendah. Nah, terus banyak nih gue cari di Instagram ataupun di sosial media gitu, katanya pak gede-gede apa ya bahasa Indonesia, kayak yang diterima itu yang Semakin besar berani, gitu. ya yang apa ya, peluang untuk diterima di Undip itu kalau milih uang pangkal yang lebih gede. Itu bener nggak sih? Sepengetahuan gue, kayaknya nggak ngaruh sih. Semua itu kembali ke nilai kita. Karena dulu kalau nggak salah gue atau gue nggak sih. Gue dulu sempat daftar ujian mandiri juga. Dan nyatanya ada kok teman gue yang dia ngisi uang pangkalnya itu nggak harus tinggi banget, kayak yang paling minimal aja dia bisa keterima gitu. Jadi itu semua menurut gue ya kembali lagi ke nilai kita, hasil ujian kita masing-masing gitu. Oke, berarti enggak ya, berarti itu enggak benar ya, jadi kayak yang gede Benar. yang diterima, enggak. Iya benar. Jadi kita fokus aja sama hasil ujian kita gitu. Soalnya kan kalau mandiri, kalau nggak salah Undip itu tahun 2021 itu jalur apa ya, seleksi raport bukan tes. Jujur gue udah gak ngikutin, jadi gue kurang Ah, tahu. oke. Oke, jadi tadi untuk jurusan juga commonly semuanya sama ya, kayak kedokteran, terus teknik, Iya, iya. akuntansi. Terus kalau misalnya BTW, lu mukimnya di Semarang, Zel, deket Kalau kampus. gue, iya, kalau gue ngekos di Semarang kemarin. Oh, terus Zelda di mana tinggalnya sebenarnya? Kalau gue kan sebenarnya aslinya dari Pekalongan. Nah, Oh jadi iya. buat mahasiswa yang dari luar kota nih, yang mau di Semarang mungkin bingung, mereka ada 3 pilihan. Kalian bisa asrama. Ada asrama khusus dari Undip. Nah, terus habis itu ada kos-kosan, terus juga ada kontrakan. Nah, biasanya tuh yang jadi pilihan mahasiswa kebanyakan itu ngekos. Nggak Hmm. jarang juga yang pilih asrama. Nah, asrama ini sebenarnya dibilang deket banget juga enggak, tapi ya sekitar 1 kiloan lah. Kalau mau jalan bisa, cuman ya lumayan. Tergantung sama fakultas kita, karena Undip ini satu lingkup yang luas gitu, dan jarak per fakultasnya itu jauh-jauh. Jadi ya tergantung kalian dapat fakultasnya apa. Kalau misalnya fakultasnya yang daerah-daerah depan, mungkin kalian jalan dari asrama dekat. Tapi kalau misalnya mungkin fakultasnya yang jauh, ya kebanyakan sih mahasiswa di sini pilih naik Gojek atau Grab gitu. Nah, buat pilihannya kan itu tadi ya 3 sama kontrakan. Kalau kontrakan itu biasanya jarang-jarang sih. Kalau untuk kontrakan
untuk dari segi harga itu paling murah kalau kalian kontrak bareng-bareng rame-rame sama teman-teman. Tapi kalau misalnya untuk beberapa orang aja itu hitungannya lebih mahal. Oke. Nah, untuk biaya tinggal ini, untuk asrama itu ada 2 pilihan. Dan putra sama putri itu dipisah gedungnya. Bagus dong. Ada 2 pilihan, kalau nggak salah ada yang AC dan non-AC, dan itu harganya berbeda-beda. Untuk kos-kosan, range-nya untuk yang non-AC, kamar mandi luar, itu biasanya start dari 400 sampai 650. Sedangkan untuk kos-kosan non-AC yang kamar mandi dalam, itu biasanya 600 sampai 800. Nah, itu biasanya kualitasnya udah bagus tuh, kos-kosannya bersih gitu. Terus untuk kos-kosan AC itu ada yang mulai dari 900 sampai kos-kosan AC kamar mandi dalam itu biasanya mulai dari 900 sampai 1,3. Dan untuk kos eksklusif itu yang biasanya kamarnya bagus-bagus itu mereka biasanya di atas 1,3 atau 1,4 gitu. Itu tergantung jarak juga nggak, Sel? Harganya? Betul, betul. Nah, kalau yang di daerah dekat-dekat kampus, biasanya mereka itu isinya kos-kosan eksklusif biasanya. Itu ada tuh yang di dekat fakultas gue, di dekatnya fakultas FISIP sama FH, itu ada daerah, namanya daerah Baskoro. Di situ isinya kos-kosan gitu. Ya sebenarnya ada juga sih yang eksklusif dan ada yang biasa yang cukup murah ada. Cuman hitungannya biasanya kayak misalnya dia itu sebenarnya cuman kosan non AC nih, tapi harganya bisa jadi lebih mahal dibanding rata-rata karena dia dekat kan sama kampus gitu. Oke. Berarti ini ya variatif. Benar. Terus, Semakin jauh biasanya tentunya lebih murah sih, tapi murahnya tuh nggak jauh-jauh banget sih, ya slightly lah gitu. oke. Terus kalau untuk dorm atau asramanya itu bagus nggak? Dan harganya berapa sih? Bersih apa Uh, nyaman? Kalau untuk asrama, bagus kok, bagus. Dan mereka tuh ada beberapa gedung. Ada sih gedung yang lama dan ada gedung yang baru. Kalau gue lihat tuh gedung yang baru bagus kok. Bagus. Terus kalau untuk harga, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sih dulu itu 600 per bulan buat yang hitungan. Tapi mereka biasanya udah kayak kontrak setengah tahun gitu loh. Bayarnya biasanya per setengah tahun atau per tahun. Kalau nggak salah dulu setahu gue, teman gue kan ada tuh yang di asrama juga. Kalau nggak salah tuh 600 atau 700 gitu kamarnya. Tapi ada pilihannya yang AC atau non AC. Kalau yang 600 itu setahu gue kayaknya yang non AC. Dan di sana aman, ada penjaganya, ada satpamnya, terus ada kayak penjaga gedungnya juga sendiri-sendiri. Cuman untuk asrama ini mereka itu lokasi tempatnya agak agak terpencil dan agak di pojok gitu loh. Nah, itu kalau malam-malam serem banget ke sana karena sepi banget dan gelap banget gitu. Tapi sebenarnya di sana itu ada jam malamnya sih, jam 12 gitu. Oh, oke. Terus pergaulannya di sana gimana, Zel? Aman nggak? Pergaulannya kalau di gue ya, kalau di circle gue sih alhamdulillah aman-aman aja. Itu semua kembali ke dengan siapa kita berteman gitu kan ya. Dengan siapa kita memilih teman gitu kan. Kalau gue sih merasa teman-teman gue baik ya, baik dan mereka suportif gitu. Dan juga kalau misalnya pergaulan kita anak-anak di Undip anak-anak di Undip itu seringnya di daerah Undip atau daerahnya ini namanya daerah Tembalang ya. Di Tembalang ini tuh kayak ibaratnya kayak Jakarta sih, kayak kota yang apa daerah yang cukup ramai sampai malam kayak sampai jam 12 saja biasanya masih ramai ya karena daerah ini itu banyak banget kafe-kafe, kuliner gitu. Biasanya mahasiswa tuh sampai tengah malam masih pada nongkrong, nugas, atau gak jarang bahkan mereka ya sampai pagi nginep di coffee shop gitu. Jadi sampai malam itu biasanya masih rame. Jadi justru gue kayak pulang jam 12 atau jam 1 gitu tuh udah biasa. Dan biasanya jalanan itu gak sepi-sepi banget gitu. Aman berarti ya? Aman. Ya nggak aman sih. Sebenarnya banyak kasus-kasus pembegalan gitu banyak. Ada jambret begal gitu ada, tapi biasanya itu di daerah-daerah yang sepi dan agak-agak pojokan gitu. Oke. Terus kalau apa tadi ya? Kan itu tadi circle lo bilangnya. Tapi kalau
mostly atau umumnya atau di situ pergaulannya gimana? Menurut lo Pergaulannya ya cukup baik aman sih kah, menurut gue. baik kah, apa? Um, kalau dibilang apa ya? Karena apalagi Dibilang sekarang kan kayak ada isu-isu kayak LGBT, kayak gitu-gitu di situ aman gak sih untuk dari isu-isu kayak gitu? Ada atau sebenarnya kalau misalnya isu LGBT gitu, menurut gue itu isu yang cukup minoritas dan nggak cukup apa ya, nggak cukup umum kita dengar. Gue sempat dengar katanya ada tuh yang kayak gitu tuh ada. Cuman gue nggak tahu di circle gue sih gue nggak tahu ya. Cuman gue apa namanya? Gue cukup merasa cukup baik sih ya, karena sejauh ini gue ngerasa teman-teman gue baik-baik aja gitu. oke, berarti ini dari apa dari cara kita gaul aja gitu ya. Soalnya kan kayak Nah, misalnya jadi ada anak yang kayak oh pengen sekolah apa pengen kuliah di luar atau rantau kan pasti orang tuanya kan takut jadi kayak pergaulannya atau tempat tinggalnya gimana gitu. Jadi itu gimana kalau kita menurut gue, gaul. ya benar, benar banget. Kalau gue sih selama ini sih nggak menemukan yang hal-hal yang aneh sih. Alhamdulillah, bye bye. Iya. Oke. Terus akomodasi di Undip gimana? Ada busnya nggak atau apa transport kayak sepedanya atau apa gitu di Undip? Kalau untuk akomodasi transportasi itu dari Undip tuh nggak ada, kayak bis kampus tuh nggak ada. Hmm. Cuman dari pemerintahnya itu ada, namanya Transmarang. Nah, Transmarang ini sebenarnya mencakup ke daerah Undip. Cuman sayangnya ini nggak bisa dipakai sama orang yang udah ada di daerah Undip ini, terus mau ke kampus naik kendaraan itu. Itu bisanya dipakai kayak orang yang dari arah luar terus mau masuk ke kampus Undip gitu loh. Nah, sebenarnya ada sih haltenya di asrama Undip ini. Cuman arahnya bukan arah ke Undip, tapi arah keluar Undip. Jadi sayang Hmm. sekali itu Trans Semarang bisanya dipakai dari arah luar Undip ke dalam Undip gitu. Dan itu haltenya nggak mencakup semua fakultas. Fakultas. Jadi cuma 2 fakultas aja, ya di FEB sama di Fakultas Peternakan kalau nggak salah. Jadi itu kebanyakan mahasiswa itu mereka either mereka naik ojek online atau mereka punya kendaraan kendaraan pribadi masing-masing atau mereka jalan kalau misalnya mereka niat gitu ya. Oke. Gitu. Kalau misalnya Untuk sepeda sebenarnya ada sih ya, ada sepeda di fakultas gue tuh ada penyewaan sepeda. Cuman itu bukan yang kita bisa bawa ke rumah gitu, terus habis itu kita simpan. Tapi itu jadi kita milik-milik. pinjam untuk beberapa jam aja. Misalnya kita mau ke tempat fotokopian atau kemana, kita bisa pinjam sepeda pakai kartu mahasiswa, terus kita kembaliin dalam beberapa jam kemudian. Gitu Itu aja bayar sih, apa free? gratis. Oke. Apa ya? Terus lo kan kelas internasional nih. Dosennya ngajarnya pakai bahasa apa? Bahasa full English Kalau apa dosen campur? ngajarnya pakai bahasa Inggris. Oh. Cuman ada beberapa dosen tuh yang mereka ada yang masih pakai bahasa Indonesia gitu. Karena kadang jadi sebenarnya kalau di fakultas gue itu hitungannya uh, IUP ini tuh sebenarnya cukup terbilang masih baru ya. Karena mungkin programnya itu baru sekitar 4 atau 5 tahun kebelakangan baru ada. Karena kayak di FEB itu mereka baru berapa angkatan ya? Mungkin 5 angkatan. Sedangkan di gue itu, 6 angkatan nih. Kalau di jurusan gue itu, angkatan gue itu angkatan IUP ilmu komunikasi yang paling pertama. Jadi gue itu angkatan pertama. Dan sekarang gue udah punya berarti dua adik tingkat ya. Jadi ini baru tahun ketiga IUP ilmu komunikasi berjalan. Dan jadi sebenarnya dosennya itu nggak semua dosen yang ada di departemen itu bisa ngajar anak IUP karena kan nggak semua dosennya bisa bahasa Inggris. Tapi kita juga ada dosen yang dari luar negeri. Hmm. Cuman satu doang aja sih. Tapi gara-gara COVID ini semenjak WFH, ya WFH, karena dia dosennya itu juga kembali ke negara asalnya dan kita ada perbedaan waktu, akhirnya semua sistem kembali diajar oleh dosen dari Indonesia karena sering apa namanya ada kesalahpahaman karena perbedaan waktu gitu. Matkul Akhirnya apa tuh, Zel? sebenarnya mata kuliahnya ini ya apa namanya beda-beda ya. Jadi kayak
misalnya di semester ini dia ngajar mata kuliah ini, di semester depan dia ngajar mata kuliah apa lagi gitu. Jadi ganti-ganti aja, ngikutin Hmm. mata kuliah apa di semester itu dan yang dia kuasai gitu. Oke, dia dari negara mana? Kalau dosen gue itu dari negara Turki. Oh, dia bisa bahasa Inggris. Ya, pakai bahasa Inggris. Bisa. Turkinya cewek apa cowok? Perempuan. Oh, kirain cowok. Emang kenapa? Enggak, kan cowok Turki kan ganteng-ganteng. Nanti Oh, bukannya belajar malah salfok. kalau ini sih dia udah ini sih ya udah ibu-ibu. Oh, oke. Terus kalau di sana belum tugas akhir berarti ya? Kalau gue sih, belum tugas akhir karena sekarang ini masih magang semester 6, tapi nanti semester depan di semester 7 gue udah mulai persiapan proposal dan tugas akhir gitu. Oke, berarti nanti tugas akhirnya juga harus dalam bahasa Inggris. Betul, betul Mas. banget. Iya. Oke. Dan jadi anak IUP itu cukup ini ya, cukup ada requirement yang cukup beda. Karena sebagai anak IUP itu kita pertama, kita diwajibin magang. Tapi kalau magang itu tergantung jurusan. Jadi nggak semua jurusan itu mewajibkan magang. Kayak di manajemen, akuntansi, FEB gitu, mereka per jurusan sih. Di jurusan manajemen itu mereka tidak mewajibkan magang. Sedangkan di jurusan gue itu mewajibkan magang untuk syarat kelulusan. Nah, untuk IUP sendiri ini ada special requirement-nya sendiri. Untuk magang, kita minimal itu harus magang di multinational company atau international company. Atau paling enggak, yang memang membutuhkan English, menggunakan skill bahasa Inggris gitu ya. Terus kita juga diwajibkan untuk melakukan exchange sebagai syarat kelulusan. Jadi sebelum lulus itu antara kita mengikuti summer program atau mengikuti exchange ke luar negeri. Kalau di musim COVID kayak gini sih sebenarnya ada program-program online untuk exchange gitu. Nah, kita bisa ikut itu juga. Yang penting sebelum lulus kita harus ada pengalaman belajar di kampus luar negeri gitu. Dan ketiga, kita skripsinya pakai bahasa Inggris gitu sih. Yang membedakan IUP sama yang reguler gitu. Untuk exchange-nya sendiri, itu kalau misalnya online ataupun langsung itu berbayar kan? Nah, kalau berbayar itu ada yang nggak tuh kayak berbayar? Sebenarnya ada yang berbayar, ada yang enggak. Tergantung dia, jadi universitas kita itu ada partnership sama beberapa universitas di luar. Nah, kalau mereka misalnya melakukan kerjasamanya itu, mungkin kalau untuk program exchange tidak berbayar, ya berarti nanti ada beberapa universitas yang kita tidak perlu membayar UKT-nya gitu. Hmm, Jadi ada yang kalau misal kebanyakan kalau yang udah universitasnya udah partnership sama Undip, itu biasanya kita nggak bayar UKT-nya. Tapi kalau misalnya kita mau cari universitas sendiri gitu, misalnya di universitas apa gitu, ya kita kemungkinan besar bayar sendiri biaya kuliahnya gitu. oke. Tapi so far Unip apa berbayar apa free? So far itu sebenarnya ada beasiswanya, cuman dibatasi dengan slot gitu. Jadi misalnya untuk universitas ini ada beasiswa untuk exchange, misalnya slotnya cuma 6 mahasiswa aja. Nah, itu jadi yang cuma dapat itu 6 mahasiswa itu aja, Itu dan free itu test. kita bersaing sama jurusan lain. Jadi nggak cuma jurusan kita aja gitu. Oh, oke, itu nanti ada kayak persyaratan tesnya juga gitu berarti. Iya, ada persyaratan tesnya. Biasanya kalau kita mau exchange itu kita menyertakan sertifikat IELTS atau TOEFL gitu, terus transkrip nilai gitu. Nanti akan diseleksi lagi sama sananya dan ada wawancaranya biasanya. Berarti tes juga ya, nggak ujuk-ujuk dapet gitu. Ya, Oke. benar. Itu di semester berapa tadi lupa Zel untuk exchange-nya? Kalau exchange itu kita udah bisa mulai exchange dari semester 4 gitu. Oh, berarti lo udah? Gue belum karena Oh, corona. Nah, rencana ini gue semester 6 ini mau exchange sih, tapi gue mau exchange-nya online aja. oke, mau di mana ngambilnya? Rencananya mau di Malaysia. Amin ya, doain. Amin. Jadi maksudnya Semoga langsung keterima. apa online ya online? Itu mau online ya. Karena kalau sekarang kan belum bisa kan mau Mm. offline. Kalau misalnya mau offline, kemungkinan sih di semester 7 besok. Cuman gue
apa namanya, itu nanti bakal mengganggu studi persiapan buat tugas Benar. akhir kan. Jadi gue milih semester 6 aja gitu. Oke, tadi balik lagi, Zel, dosen. Lu kan mungkin pernah denger-dengar senior-senior lo gitu dosen kalau misalnya tugas akhir itu gimana pas tugas akhir dibantuin apa disusah-susahin apa gimana? Kalau setahu gue sih dibantuin sih ya, karena dosennya ya apa namanya kooperatif sih, dosen apalagi dosen ilmu komunikasi. Jurusan gue tuh terkenal sebagai jurusan yang paling nggak terkenal sih ya. Ya cukup santuy lah. Cukup santuy, anak komunikasi lah ya, terkenal anak-anaknya tuh fun gitu lah. Kayak santai lah, dosennya tuh kayak sama mahasiswanya itu kayak temen gitu loh. Jadi kalau di jurusan gue sih sebenarnya cukup enak sih ya. Tapi entah kenapa berdasarkan track recordnya, biasanya jurusan gue itu jurusan yang paling lama lulus. Gue Hmm, juga, tapi sebenarnya dosen-dosennya ramah-ramah baik-baik sih. nggak mempersulit gitu ya, kayak pas tugas akhir. Enggak, enggak sih kayaknya ya, kayaknya. Enggak mempersulit. Semoga. Mungkin mungkin memang mungkin topik bahasanya kali ya yang agak ribet mungkin. Oke, kan ada tuh kalau udah tugas akhir susah ditemuin lah, nggak mau bales lah gitu. Kalau sesuai pengalaman gue sih enggak sih ya. Dosen-dosen gue bahkan kayak weekend gitu mereka bersedia untuk diganggu. Untuk direpotin ada yang kayak gitu. Baik sih. Oke. Terus kalau misalnya Undip gitu, kalau udah lulus nih, prospek kerjanya gimana, Zel? Kalau prospek kerjanya itu semua sebenarnya kembali ke individualnya. Banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, mereka waktu fresh graduate langsung ditarik di perusahaan multinasional atau mungkin internasional. Banyak gue tahu kayak alumni-alumni dari jurusan gue gitu yang kerja di multinasional kayak mungkin di net. Banyak kok di yang mereka bekerja di reputable company gitu kayak net mungkin. Karena jurusan gue kan komunikasi, terus ada yang kerja juga di multinasional seperti Unilever dan lain-lain gitu. So far sih kalau gue lihat-lihat banyak alumni yang bekerja di big company gitu. Itu common apa jurusan lu aja apa semuanya gitu? Most of your university gitu. Dapat kerja yang bagus. Kayaknya sih hampir semua ya, tapi kembali lagi tergantung ke jurusannya ya. Mungkin untuk jurusan, uh, apalagi untuk jurusan yang kayak apa namanya, yang populer-populer gitu, itu biasanya banyak sih alumni-alumni dari yang jurusan itu keterima di big company gitu ya. Tapi itu semua kembali lagi ke Individu. individunya, apakah dia ya emang berprestasi atau tidak gitu. Oke. Ada nggak partnership antara Undip atau kampus lo sama perusahaan gitu kayak misalnya lulus langsung diterima di perusahaan ini gitu kerjasama. Kalau dari Unif enggak sih, setahu gue enggak. Kayaknya kita semua mandiri mencari kerja sendiri-sendiri gitu. Oke oke. Untuk magang pun kita juga cari sendiri-sendiri gitu. Jadi enggak dicariin sama kampus gitu. Oke. Terus udah 6 semester di Undip, bagaimana perasaan lo apa gitu ada nggak sih yang buruk dari Undip atau perlu diperbaiki atau yang udah bagus nih apa boleh nggak share? Bentar lagi pikir gue. Belum kepikiran nih. Ehm, kalau di Undip ya, hmm, bingung sih. Pesan kesan pesan buat Undip ini berarti atau pengalaman gue aja nih sejauh ini di Undip. Apa aja gitu kayak yang perlu diperbaiki atau dibenahi dan yang udah bagus kalau menurut lo gimana di Undip? Kalau menurut gue sih yang udah bagus ya fasilitas apa namanya fasilitas kampusnya bagus sih menurut gue memadai. Terus untuk sistem pembelajarannya sih bagus ya. Gue senang karena dosennya itu mereka sangat berkompeten dan berkualitas. Dimana kalau kita diajarin itu nggak cuma tentang teori tapi ya dosen-dosennya itu wah benar-benar pengetahuannya sangat luas gitu. Gue senang itu sih, tapi gue nggak senangnya apa ya? Gue bingung sih. Sebenarnya banyak sih nggak senangnya. Mungkin dari tugas-tugas kadang yang
Kadang apalagi di kuliah online gini ya, kadang gue ngerasa kayak kita jadi lebih banyak gitu tugasnya, mungkin karena dosen mikirnya kita takut nanti kita belajarnya kurang gitu, jadi kayak kita tugas terus-terusan, padahal kadang tugas itu tuh belum tentu efektif buat bikin mahasiswa jadi lebih pintar gitu. Itu aja sih, jadi lebih baik ngasih tugas yang ya nggak usah terlalu banyak Pesan untuk dosen frekuensinya, ya. karena belum tentu dikasih sering tugas itu bakal bikin kita lebih rajin, malah yang ada bikin kita lebih enek sama pelajaran itu gitu. Ya, oke, ini pesan untuk dosen-dosen di luar sana. Harap didengar. Iya, kalau gue sih gitu ya. Tapi nggak tahu buat anak-anak yang ambis dan suka banget belajar gitu. Kalau gue sih ngerasanya kadang ada tugas yang ya ini kayak buat ngasih tugas aja gitu, buat biar bikin kita nggak gabut gitu. Gitu sih. Lo percaya nggak, Zel, kalau misalnya kayak kalau univ yang bagus itu akan mengantarkan kita ke koneksi atau networking dan juga kayak kesempatan atau peluang kerjanya lebih bagus? Kalau dari gue ngerasa ya universitas cukup berpengaruh sama bagaimana kita terkoneksi sama perusahaan yang bagus. Karena nggak cuma itu aja, karena kita sendiri dengan berada di universitas yang cukup memiliki kualifikasi yang bagus aja, itu kita udah berada di tengah kumpulan mahasiswa juga yang kualitasnya bagus gitu ya. Jadi kita sendiri jadi mendapat koneksi-koneksi ke orang-orang yang berkualitas gitu. Dan karena track record-nya sendiri dari alumni bekerja di berbagai company yang ternama, itu juga bisa membuat alma mater kita tuh jadi dikenal gitu. Setiap kita mendaftar mungkin melamar kerja, itu jadi lebih mudah di recognize gitu, lebih dikenali gitu ya, karena mungkin track record dari alumni yang kerja dari universitas ini tuh bagus, mungkin kita bisa cari adik tingkat yang di universitas itu, yang sebenarnya berpengaruh ya, karena kita bisa bertemu dengan orang-orang yang hebat juga, yang mahasiswa yang berkuliah di universitas itu, karena gue ngerasa ini tuh sih, gue ngerasa ketika gue kuliah di sini gue ketemu sama banyak orang-orang hebat, tapi untuk masalah kerjanya nanti itu semua kembali lagi ke individu. Kalau misalnya kalian emang bekerja keras dan emang kalian memiliki prestasi yang baik, ya pastinya kalian juga akan menuai hasil yang baik. Tapi kalau misalnya kalian kuliahnya nggak niat juga, ya nggak bakal ada nggak bakal ada yang namanya kalian gampang cari kerja gitu. Jadi itu semua tetap kembali ke individu masing-masing gitu. Oke. Dan terakhir nih, Zel, kalau misalnya junior-junior kita masuk Undip misalnya nih, ada nggak jalur spesial kayak misalnya untuk prestasi bakat ataupun misalnya Hafiz, ada nggak? Dan satu lagi, terus kalau misalnya ada yang aku kurang mampu nih untuk bayar UKT, nah itu ada nggak sih kayak jalur beasiswa dari Undip? Nah, jadi kalau misalnya jalur spesial itu ada jalur untuk prestasi, kalau nggak salah itu kalian bisa mendaftar kalau misalnya kalian itu punya kejuaraan nasional atau internasional. Itu ada beberapa teman gue, kenalan gue yang mereka masuk lewat jalur itu. Kalian bisa cari informasi yang lebih lanjut aja di website Undip, karena gue juga kurang tahu. Terus ada juga jalur untuk apa ya? Kalau nggak salah, uh, apa ya? Pokoknya jalur untuk yang rekan kerjanya Undip gitu deh pokoknya. Itu tapi nanti ada tes seleksinya lagi gitu. Jadi ada jalur-jalur itu, kalian bisa cari tahu informasinya lebih lanjut di website Undip. Nah, untuk beasiswa itu Tunggu, ada. Zel. Untuk Ya, jalur Hafiz ada nggak kayak misalnya untuk jalur kayak Hafizul Quran gitu, kayak kemarin kan UPB sama Unair ada, kalau di Undip ada nggak? kalau gue jujur kurang tahu ya. Jadi ya gue kurang tahu. Jadi mungkin nanti bisa lihat aja di websitenya. Oke. Kalau untuk apa namanya, untuk beasiswa itu dari Undip sendiri tuh nggak ada beasiswa dari Undip. Cuman biasanya
Undip itu udah membantu kayak memberikan informasi tentang beasiswa-beasiswa yang biasanya mereka mengincar untuk anak-anak Undip. Banyak banget beasiswa yang disediain. Ada beasiswa Tanoto, terus habis itu ada beasiswa Excel Future Reader, dan lain-lain. Beasiswa Jarum itu sering banget di-share sama Office Undip juga. Jadi mahasiswa bisa secara inisiatif buat cari-cari beasiswa sendiri gitu. Oke, berarti untuk beasiswa banyak ya. Kayak bidik misi pasti Nah, ada dong ya kan, PTN, iya, bidik misi. iya banyak. Oh iya, oh benar, bidik misi lupa. Benar, bisa banget buat kalian juga daftar di bidik misi gitu. Oke. Terus kalau PPA ada nggak di sana? Pasti ada dong ya PTN, PPA. Prestasi apa beasiswa untuk peningkatan prestasi akademik. Kalau gue kurang kurang tahu ya, kalau Hmm, beasiswa PPA itu. berarti lu nggak ngincar-ngincar beasiswa. Gue, um, Oh, iya iya. sih. Sultan, Sebenarnya ngincer ya, Sultan. ngincer. Bukan, bukan. Pernah daftar tapi gak keterima, terus jadi Oh, males. mager aja. Terus ribet gitu Mager. kan Sebenarnya, persyaratannya. ya, karena gue udah pesimis dari awal aja sih, kayaknya gak keterima deh gitu. Oke. Oke, thank you banget nih kayak udah semua udah apa ya udah lengkap banget jelasin sama Zelda. Jadi kalau yang mau tanya-tanya lebih lanjut tentang Undip, jalur masuknya, atau ada Cogan nggak Kak, kenalin, ada Cecan nggak Kak, nanti langsung follow Zelda di IG, nanti gue taruh di description box. Oke, thank you Hai. Zel. Oke, makasih banyak ya. Thank you for Ih, having me. gue yang thank you udah mau sharing-sharing. Thank you banget Zel. Oke, makasih. Thank you. Sukses Dadah. ya kuliahnya. Oke, siap. Bye. Bye.